Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Bapak mengucapkan selamat datang di perkuliahan pendidikan anak berkebutuhan khusus, ya, sekolah inklusi. Bagaimana kita membangun sekolah inklusi? Hari ini kita akan tuntaskan pembahasannya, kita akan diskusikan bersama-sama. Sebelumnya, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Semoga berkah perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya share screen. Baik. Pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan topik membangun sekolah inklusi, ya. PGSD semester 5. Ini RPS yang telah kita susun bersama-sama, ya, merupakan topik pembahasan yang ke-7, pertemuan ke-15. Bisa dilihat bersama-sama. Ada beberapa topik yang akan kita bahas, ya. Ini bisa dilihat. Jadi nanti akan kita brainstorming tentang cerita, ya, cerita dari Aiman, anak yang berkebutuhan khusus, hakikat sebuah sekolah sekolah, hakikat dari makom sebuah sekolah, dan juga dari konsep sekolah inklusi dan bagaimana cara membangun sekolah inklusi itu sendiri. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Perlu diketahui bahwa otak manusia itu banyak sekali komponennya, ya. Ada frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. Ini adalah bahasa-bahasa kedokteran, ya, membagi beberapa bagian dari otak manusia. Intinya adalah otak manusia itu punya komponen inti. Kalau distimulus dengan tepat, akan mewujudkan sebuah kompetensi. Kemampuan berbicara, kemampuan untuk menalar, menghitung, kemampuan untuk manajemen diri, kemampuan untuk bermain musik, kemampuan untuk manajemen diri, sosial, itu semuanya ada instruksinya itu di otak kita. Dengan komponen-komponen yang sangat sempurna diciptakan Tuhan. Marilah kita bersyukur, semoga Allah menjaga kestabilan dari otak kita, saraf-saraf kita sehat, dan semuanya sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mengawali perkuliahan hari ini, Pak Babang akan bercerita tentang makna sekolah yang sebenarnya. Ini ada balada kehidupan Aiman. Aiman adalah anaknya Bu Aisyah, ya. Sejak 3 tahun dia menderita kelainan. 10 tahun dipasung di kandang kambing. Ceritanya begini, singkat cerita Aiman ini meninggal. Ya, akhirnya banyak sekali zairin zairat, para pentakziah yang datang. Mengucapkan kepada Bu Aisyah, selamat Bu Aisyah, anakmu sudah meninggal, bebanmu sudah hilang. Selamat Bu Aisyah, kamu sudah bisa ikut tahlilan muslimatan, anakmu sudah meninggal, bebanmu sudah tidak ada. Bu Aisyah bingung, apakah anak saya beban? Apakah anak saya ini malapetaka bagi saya? Kok orang-orang bilang ini adalah beban bagi saya? Nah, hadirlah Pak RT bilang ke Bu Aisyah, hai Bu Aisyah, bilang ke orang-orang bahwa anakmu itu tidak beban, bahwa anakmu itu adalah istimewa bagi kamu. Akhirnya Bu Aisyah mengingat-ingat, ternyata si Aiman ini setiap waktunya sholat, dia menjadi alarm bagi Bu Aisyah. Ibu sholat, ibu sholat. Akhirnya bergegas Ibu Aisyah datang ke musola. Akhirnya Bu Aisyah naik ke kursi, bilang ke zairin zairat,
hei para pentakziah, para hadirin semua, para pelayat semua, jangan bilang anak saya itu beban bagi saya, musibah bagi saya. Aiman adalah anak yang istimewa yang selalu mengingatkan kepada saya tentang waktu sholat, menjadi alarm bagi saya. Jangan bilang anak saya itu beban. Akhirnya orang-orang pada apa namanya? Pada bahasanya kalau bahasa Jawa itu pada terdiam, melongo begitu. Oh iya, jadi pada kesimpulannya setiap anak itu adalah istimewa, termasuk Aiman, karena dia menjadi alarm bagi Bu Aisyah. Ya, paham ya dari cerita ini? Oke. Kira-kira dari cerita ini value apa yang dapat kita ambil? Hikmah apa yang dapat kita ambil? Silakan, kami silakan kepada kawan-kawan mahasiswa untuk bisa memberikan pendapatnya tentang hikmah dari cerita ini. Saya persilakan. Baik, Mbak, saya akan menjawab hikmah dari Boleh sebutkan nama ya, namanya siapa? Ya, langsung dijawab ya. Hikmah apa yang kita bisa ambil? Baik, nama saya Nizamila Kamilia. Saya akan menjawab hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Aiman yang mengalami kelainan ini, yaitu bahwa Aiman adalah anak yang bermanfaat. Dapat dibuktikan dari ucapan Ibu Aisyah yang menyatakan bahwa Aiman ini menjadi alarm pengingat setiap saya sholat. Saat ia sudah meninggal, maka siapa lagi yang akan mengingatkan saya sholat? Seperti itu, Pak, yang diucapkan Bu Aisyah. Oke, luar biasa ya Mbak Lisa, luar biasa jawabannya bagus sekali. Oke, mungkin ada tanggapan dari yang lain juga, kami silakan. Saya Pak izin memberi tanggapan. Sebelumnya nama saya Aulia. Saya setuju dengan jawaban atau utaran dari Mbak Liza karena tidak ada anak yang salah dalam penciptaannya. Setiap anak itu memiliki kelebihan dan manfaatnya sendiri-sendiri. Walaupun anak tersebut terbilang anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa. Contohnya saja dari kejadian atau peristiwa Aiman sendiri, Aiman dapat mampu membuat Ibu Aisyah rajin sholat berjamaah di musola. Seperti itu, Pak. Oke, Mbak Aulia keren, luar biasa ya. Saya sangat bangga punya mahasiswa yang cerdas-cerdas dan hatinya penuh dengan simpati ya. Memandang Aiman ini bukan anak yang beban, bukan anak yang selalu memberikan masalah, tidak, tapi menganggap bahwa Aiman ini adalah orang atau anak yang punya benefit, punya kemampuan. Ya, maka saran saya adalah kita sebagai seorang guru harus menganggap bahwa setiap anak itu punya keistimewaan, punya kemampuan, ya, punya bakat yang bisa kita kembangkan. Karena kita tahu bahwa kecerdasan itu adalah seluas samudra. Tidak hanya pengetahuan, keterampilan itu juga kecerdasan. Sikap itu juga kecerdasan. Maka kalau boleh disimpulkan, kecerdasan itu ada kecerdasan sikap, ada kecerdasan keterampilan, ada kecerdasan pengetahuan. Sikap pun itu dapat kita bagi menjadi spiritual dan sosial. Maka jangan sampai kita memandang anak itu sebelah mata, tidak boleh. Apalagi kita kenal dengan istilah multiple intelligence, bahwa kecerdasan itu luas samudra ya, dan banyak. Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan itu ada 9, tidak hanya 2 tapi 9. Ada linguistik, apalagi ayo siapa yang tahu apa saja kecerdasan multiple intelligence itu? 1 linguistik, apalagi ayo. Kecerdasan bahasa, ya, cerdas berbicara, ada kan? Anak yang pintar berbicara itu cocok kalau jadi guru, ya, jadi dosen, jadi presenter itu cocok. Ada kecerdasan matematik, kecerdasan hitung, ada kecerdasan apa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Boleh dinyalakan mic-nya, silakan. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kecerdasan diri ya, kecerdasan diri ya, intrapersonal, interpersonal. Oke, ada kecerdasan kalau senang bermain yang kaitannya dengan alam itu disebut kecerdasan apa? Apa?
Naturalis. Pintar, kecerdasan naturalistik. Ya. Ada kecerdasan musik, ada kecerdasan apalagi ya, kinestetik, dia lincah ketika bergerak. Nah, itulah kecerdasan-kecerdasan. Maka setiap orang itu pasti Allah berikan kemampuan yang itu bisa kita kembangkan. Jadi kesimpulannya kalau kita berhadapan pada anak yang berkebutuhan khusus, kita harus berfokus pada ability kemampuan anak itu. Bisa dipahami kawan-kawan semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, luar biasa, pintar ya. Karena Mbak Bapak mau jelaskan ya, makom sebuah sekolah. Apakah sekolah saya itu sudah makom terpuncak? Sudah di puncak makomnya? Nah, kita akan perhatikan. Jadi makom sebuah sekolah itu ada 3, terbawah, menengah, dan makom tertinggi. Makom terbawah ketika hanya menerima yang pandai-pandai saja, itu makom terendah itu. Seleksinya ketat, tidak manusiakan manusia itu, makom yang seperti itu. Ada makom yang menengah, ya, menerima reguler, ya, yang cerdas, yang anak-anak normal saja yang diterima. Ya. Ada tes atau tidak, nggak ada masalah. Pokoknya yang diterima itu yang reguler, anak-anak yang normal saja. Itu adalah makom menengah. Kalau makom tertinggi adalah menerima semua anak, ya, mau yang normal, tidak normal, diterima semua. Intinya adalah setiap anak punya denyut nadi hidup dia, maka langsung diterima. Nah, ini makom tertinggi, sekolah yang memanusiakan manusia, atau kita bisa kenal dengan istilah sekolahnya manusia. Ya, dia bukan the best input, tapi the best proses. Jadi prosesnya diperbaiki, pola pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini adalah makom tertinggi. Ya. Kira-kira sekolah Anda masuk di makom mana? Saya berharap makom tertinggi, ya. Yaitu kita namakan istilah sekarang ada sekolah inklusi, sekolah yang menerima semua anak, dari anak yang berkebutuhan khusus, anak normal dijadikan satu. Ini namanya sekolah inklusi. Itu merupakan makom tertinggi dari sebuah sekolah. Oke. Nah, mestinya hanya ada 2 jenis sekolah, ya, sekolah ABK sama sekolah inklusi. Ya, ABK itu ada yang rawat inap sudah parah, ada yang biasa. Ya. Nah, kenapa kalau dari sekolah inklusi? Karena supaya adanya spektrum normal. Apa itu spektrum normal? Spektrum normal adalah supaya adanya kesetiakawanan, saling menghormati di antara yang ABK sama yang normal. Boleh saya cek apa itu spektrum normal? Ayo bebas, siapa? Silakan. Saya, Pak, mungkin Ya, mau silakan. menjawab. Apa itu spektrum normal? Kita tahu di dunia itu kan ada anak yang berkebutuhan khusus dan normal. Untuk saling menyatukan keduanya agar tidak ada pembatas di antaranya, kita itu harus saling menghargai antar sesama, baik antar anak normal maupun yang berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus nantinya bisa termotivasi oleh anak-anak normal bahwa mereka bisa, dan yang normal bisa saling menghargai terhadap anak yang berkebutuhan khusus, karena kita tahu kita semua sama di hadapan Tuhan. Mungkin seperti itu, Pak. Saya suka jawabannya, luar biasa 100 ya. Pintar. Oke, berikutnya bagaimana sih? Nah, kita mendeteksi hambatan ya. Jadi ketika kita mau mendeteksi hambatan pada anak yang ABK, itu ada banyak sekali ya rekomendasi medis oleh dokter. Ya. Setelah itu kita tentukan jenis hambatannya, solusinya bagaimana. Ya. Baru masuk ke dunia siswa, sampai cara ngajarnya bagaimana. Itu deteksinya sampai segitu. Makanya kita nggak boleh melabeli anak, oh ini ABK, ini autis, ini anak hiperaktif dan seterusnya, tidak boleh. Karena kita nggak punya label rekomendasi medis. Kita bukan seorang psikolog atau analis. Maka kita ya sebatas membantu anak untuk belajar ya. Setelah ada rekomendasi medis, kita baru boleh memetakan. Nah, begitu. Ya. Begitu ya. Berikutnya adalah pakar-pakar psikolog ya. Ada dari Bob Algozi. Nah, ada ini
membangun sebuah dunia di atas landasan semacam ini sangat tidak adil. Maksudnya apa? Bahwa ini beliau menulis dalam jurnalnya, tak ada seorang pun yang bisa menunjukkan kepada saya kelompok perilaku yang unik dan khas membedakan anak LD dengan banyak temannya. Jadi semua anak itu sama, ya pasti ada kemampuan. Kita tahu bahwa Howard Gardner, ya seorang dokter ya dari Harvard University, itu menyatakan bahwa setiap anak mempunyai kecerdasan yang majmuk atau yang kita kenal dengan istilah multiple intelligence, ya. Dan setiap kecerdasan tersebut bekerja bersamaan dengan cara kompleks, sehingga tidak boleh terburu-buru memberi label AD, ADD, ADHD. Adanya manusia adalah seven atau genius. Nah, gitu. Semua anak ada cerdas, semua anak ada istimewa, begitu ya, Howard Gardner. Maka kita harus memandang seperti pandangan seorang dokter, yaitu Profesor Dr. Howard Gardner dari Harvard University. Nah, peristilahan untuk anak berkebutuhan khusus itu banyak sekali. Ada anak cacat, handicapped, ya. Ada anak berkelainan, ya. Anak luar biasa, eksepsional, ya. Ada disabilitas. Ada anak berkebutuhan khusus atau special need. Nah, ini banyak istilah ya. Nah, istilah-istilah yang bisa kita pakai. Macam-macam hambatan ya. Ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, wicara, ganda, HIV, gifted, talent, kesulitan belajar, lambat belajar, autis, korban penyalahgunaan narkoba, indigo termasuk anak ABK. Karena butuh perhatian khusus. Down syndrome, luar biasa. Nah, ini merupakan jenis-jenis anak berhambatan. Ya. Kalau di model pendidikan khususnya ada segregatif, ada mainstreaming, ya. Jadi ada anak berkebutuhan khusus yang memperoleh layanan pendidikan pada terpisah dengan anak reguler, itu namanya segregatif. Jadi dipisah. Anak ABK dengan anak reguler dipisah, namanya itu pendidikan segregatif ya. Biasanya di SLB, SDLB, panti, rumah sakit, gitu. Kalau mainstreaming itu adalah integrated ya, dipadukan ya. Ya, jadi pendidikan inklusif kalau kita menyebutnya. Nah, di Indonesia ya sementara ini baru ada 7 sekolahnya. Sekolah anak tunanetra itu di SLBA ya, SLB, SLBB, SLBC sampai tunaganda itu SLBG ya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep sekolah inklusi ya. Apa itu? Sekolah yang sistem layanan pendidikan yang memasyarakatkan anak berkebutuhan khusus ya. Di kelas biasa reguler bersama dengan anak-anak teman seusianya. Jadi digabung anak ABK sama anak reguler. Oke, berikutnya. Sekolah yang mengakomodir semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, ya. Emosi. Sekolah yang memungkinkan semua anak belajar bersama-sama, ya. Ya. Sekolah yang belajar bersama tanpa memandang perbedaan dari setiap anak itu. Sekolah yang berupaya memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuannya. Nah, latar belakangnya ini, ya, semua anak memiliki hak yang sama sehingga adanya sekolah inklusi. Nah, itu targetnya adalah ya, nanti ada sikap positif, ada kepedulian, saling menghargai, karena kan dijadikan satu. Nah, fokusnya kepedulian, ya, interpersonal, sosial, saling menghargai begitu. Target sekolah inklusi ya, benefit. Jadi nanti itu manfaatnya banyak untuk produk ada diri sendiri, banyak orang, ya, terapis, tergantung hambatan nanti. Dan yang paling penting yang membedakan adalah shadow teacher. Bahwa sekolah inklusi itu ada shadow teacher. Ada program individual yang diciptakan untuk memenuhi anak yang kebutuhan khusus itu. Karena tidak bisa mengejar kemampuannya bersama anak normal, karena dia butuh khusus. Makanya ada shadow teacher, guru bayangan, guru pendamping begitu. Bagaimana tahapannya mempersiapkan anak inklusi? Nah ini, jadi pertama ada political will sekolah ya. Jadi harus ada kemampuan bersama, ya, ya dari semua guru, yayasan, kepala sekolah, guru itu harus sepakat membangun sekolah inklusi.
Ya, menyatakan sekolah menjadi sekolah inklusi dan menerima siswa ABK dengan batasan yang disepakati. Yang diterima itu yang bagaimana disepakati. Jadi tidak yang sudah rawat inap, nah, nanti nggak bisa digabung dengan anak normal, yang biasa-biasa, yang masih bisa mengikuti ya, dengan anak yang reguler. Ya, jadi ini yang berikutnya adalah persamaan paradigma dari semua komponen ya, yayasan, sekolah, guru, ABK itu harus paradigmanya sama gitu. Ya, pemahaman ABK sudut pandang filosofi, teori maupun neuroscience itu sama. Ya, jadi gitu. Landasan hukumnya nanti kayak itu biar kuat gitu, dengan adanya sekolah inklusi. Persiapan SDM ya. Semua elemen sekolah harus menjadi sebuah tim. Ada shadow teacher, ada terapis ya. Bekerja sama dengan SLB, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terapi. Jadi terpenuhi kebutuhan anak itu. Nah, seperti itu. Persiapan kurikulum ya. Sekolah membuat individual education program ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dia tunarungu, misalnya tunarungu ringan, maka dia kasih ada kurikulum sendiri. Selain kurikulum normal, ada tambahan kurikulum ya. Supaya apa? Dia nggak ketinggalan jauh. Ya, sekolah menyusun langkah-langkah aplikasi kurikulum ABK. Nah, ini model-model kurikulumnya ada duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi ya. Ini langkah-langkah aplikasi ada identifikasi, observasi, assessment, home visit, menyusun IEP ya, evaluasi program dan follow up. Nah, sekarang ini apa yang dimaksud IEP, individual education program. Jadi program ini disusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Begitu. Ya, jadi kebutuhan masing-masing anak disusun 6 bulan, dievaluasi setelah 3 bulan. Nah, seperti itu bersama-sama. Oke, dan ini kegiatan terapisnya ya. Jadi motorik sensorik untuk anak berkebutuhan khusus ya, ini pakai melukis ya, ini seperti ini. Nah, kemampuan ada bertamu. Nah, ini diajarkan ya anak-anak ABK ini diajarkan gitu. Nah, ini ada ruang terapis ya. Jadi setelah dia ikut sekolah reguler, masuk ke kelas bimbingan konseling atau kelas terapis gitu, atau kelas klinik, nah gitu. Dia dilatih, diseimbangkan motoriknya, diseimbangkan sosialnya, diseimbangkan hambatan-hambatan itu dicari solusi sama terapis dengan alat-alat yang tersedia. Nah, ayo bangun sekolah inklusi. Jadi kita lihat ini gambar apa ini? Kehidupannya itu beragam ya. Ada si buta, ada Superman. Nah, seperti itu. Itu. Dari gambar ini apa yang bisa Anda simpulkan? Ayo silakan. Dari gambar ini terkait sama sekolah inklusi. Ayo silakan disimpulkan. Ayo, masih ada waktu 7 menit. Ayo silakan. Satu orang menyimpulkan gambar ini. Silakan. Siapa berani? Saya Ayo. mencoba, Pak. Oke, silakan. Dari gambar ini apa yang dapat kamu simpulkan? Meskipun berbeda-beda, tetapi bisa saling sejajar dan saling menghargai. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Keren ya. Oke. Baik, kita masuk ke post test ya. Oke, apa yang Anda ketahui tentang spektrum normal? Ayo, siapa Dani? Silahkan. Ayo. Saya, Pak. Namanya siapa? Alifa. Silahkan Mbak Alifa dijawab. Apa yang Anda ketahui tentang spektrum normal? Spektrum normal menurut saya itu intinya kita harus saling menghargai, Pak, antar sesama, baik antar anak normal maupun yang berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus itu nantinya bisa termotivasi sama anak-anak normal bahwa mereka itu bisa. Dan yang normal bisa saling menghargai terhadap yang berkebutuhan khusus karena kita semua ini sama di hadapan Tuhan gitu. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa Mbak Alifa, jawabannya 100. Pintar, keren ya. Berikutnya yang nomor 2, setujukah Anda dengan adanya sekolah inklusi? Ayo, siapa berani? Silakan. Angkat tangan, bisa sampaikan namanya siapa, langsung dijawab. Saya, Pak.
Saya Farisa Normaldia ingin menjawab nomor 2. Setujukah Anda dengan adanya sekolah inklusi? Saya setuju karena adanya sekolah inklusi lebih dapat memanusiakan manusia. Tetapi pada sekolah inklusi harus ada guru pseudo teacher atau guru pendamping. Seperti itu, Pak. Oke, keren ya. Setuju ya dengan adanya sekolah inklusi ya? Setuju. Setuju. Oke, yang terakhir ya, tadi Pak Bambang sudah sampaikan tentang individual learning program ya. Nah, sekarang jelaskan ya, apa itu ILP pada anak berkebutuhan khusus. Silakan, boleh langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebelumnya, nama saya Hanum. Jadi, ya, Mbak Hanum, silakan Mbak Hanum. Apa yang Anda ketahui tentang ILP, Individual Learning Program itu? ILP merupakan program yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan hambatan yang dialami oleh masing-masing anak. Dan program ini ada itu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan agar belajar anak berkebutuhan khusus itu terpenuhi. Nah, seperti contohnya analisis ataupun psikolog yang melakukan terapis untuk anak berkebutuhan khusus untuk melatih bakat anak tersebut. Keren ya, ILP. Luar biasa, jawabnya Mbak Hanum, keren ya, bagus sekali ya. Mungkin dari hari ini luar biasa perkuliahannya ya. Oke, kesannya bagaimana hari ini, perkuliahan hari ini? Senang? Apa Senang. yang mungkin Menarik. Menarik, Pak. Senang, Pak. Nah, boleh satu orang berikan feedback tentang perkuliahan hari ini, silakan. Oke, sebut nama ya. Bagaimana kesan perkuliahan hari ini? Oke, saya panggil Mbak Aulia. Boleh kasih feedback perkuliahan hari ini? Mungkin ada yang sudah dipahami apa, mungkin ada yang perlu dipelajari lagi, atau ada yang belum paham. Silakan Mbak Aulia bisa nyampaikan feedback perkuliahan hari ini. Refleksi perkuliahan hari ini, silakan. Baik Pak, terima kasih. Mengenai materi yang telah didiskusikan atau dibahas bersama tadi, menurut saya sangat menarik ya. Jadi kita tahu bahwa manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu anak ABK atau berkebutuhan khusus dengan normal. Yang kita di sini belajar bahwa kita juga bisa dapat hidup berdampingan dengan anak ABK itu sendiri dan tidak bersikap diskriminasi sebagai anak normal agar anak ABK bisa termotivasi dengan anak normal dan anak normal bisa menghargai anak ABK tersebut. Dan juga mungkin yang harus lebih dipelajari adalah kita harus lebih mengetahui kekurangannya dan kelebihan anak berkebutuhan khusus tersebut agar tidak menyinggung perasaan anak tersebut. Seperti itu Pak mungkin. Oke, luar biasa ya. Tangan untuk Mbak Aulia. Baik, saya kira untuk hari ini cukup ya. Kita baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Semoga berkah untuk semuanya ilmu yang kita pelajari hari ini. Ayo, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Oke. Baik, kawan-kawan sekalian, hari ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Oke, kita bertemu lagi pertemuan yang akan datang. Boleh lambaikan tangan dong. Yang mana senyumnya? Oke, terima kasih. Oke, dari Bapak cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.